Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam pesan singkat. Sebentar lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji akan meninggalkan penolong, yaitu Roh Kudus. Bapak dan Ibu, Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong, tapi Dia juga adalah Roh yang mengingatkan dan membuat kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari diri kita masing-masing. Dan menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu hanya dapat dirasakan atau dapat menginsafkan atau bekerja hanya untuk orang-orang yang percaya? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 17 yang dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak dan Ibu, kita melihat ini, kita mulai dulu dari ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak menerima Dia. Yang artinya ketika roh itu ada, Dia juga ada bersama-sama dengan orang yang tidak percaya, walaupun mereka tidak menerima Roh Kudus. Roh Kudus beserta kita sebelum kita diselamatkan. Begitulah cara kita diselamatkan, karena Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus ada di sekitar kita, membuat kita merasa tidak nyaman, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang baik, yaitu datang kepada Kristus. Ada cerita mengenai, maksud saya bukan cerita, tapi puisi yang ditulis oleh Francis Thompson. Dia adalah mahasiswa kedokteran yang putus. Pada saat itu dia merasa frustasi dan akhirnya menjadi kecanduan opium, mengalami depresi dan akan bunuh diri. Dia menulis puisi yang berjudul The Hound Heaven, artinya The Hound itu adalah anjing penjaga dari surga. Sedikit apa yang dia tulis adalah seperti demikian. Aku melarikan diri darinya sepanjang malam dan siang hari. Aku melarikan diri darinya menyusuri lengkungan tahun-tahun. Aku melarikan diri darinya menyusuri jalan labirinku sendiri, yaitu pikiranku. Aku sedang berlari, Tuhan terus datang, dan Dia bertekad. Dia tak henti-hentinya mengejarku dan menguasai hidupku. Itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Sekarang apa yang Roh Kudus lakukan ketika bersama orang yang tidak percaya? Dalam Yohanes 15 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Atau terjemahan lainnya mengatakan Dia akan memberitahu tentang aku. Yang lainnya lagi akan mengatakan terus akan berterus terang tentang aku. Artinya salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membuka hati orang yang tidak percaya kepada keselamatan, kepada Kristus sendiri, untuk datang dan menyambut Kristus dalam dirinya. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan kebutuhan kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 16 ayat 7-10 mengatakan demikian. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku akan mengutus Dia kepada kamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kita perhatikan ayat 8, dikatakan ketika Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan juga penghakiman. Akan dosa. Demikian juga ayat 9 dikatakan mereka tidak percaya kepadaku tentang kebenaran. Dan ayat 10, aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi.
Yesus berkata hal pertama yang dilakukan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ketika Roh Kudus bersama kita, walaupun kita berlari, tapi Roh Kudus akan tetap bersama-sama dengan kita, mengejar kita, ya kan, membuat kita merasa tidak nyaman. Itulah salah satu cara kerjanya Roh Kudus. Sebelum seseorang dapat mengetahui bahwa mereka membutuhkan juru selamat, tentunya mereka harus mengetahui bahwa mereka adalah pendosa. Seseorang yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa, mereka pasti tidak akan pernah merasa membutuhkan juru selamat. Dan Roh Kudus menginsafkan itu, menginsafkan seseorang bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Itulah juga apa yang digambarkan dengan puisi yang ditulis oleh Francis Thompson tadi, Anjing Surga atau The Hound of Heaven. Karena kebanyakan orang dalam pemikiran alami secara natural tidak yakin akan hal itu. Sebagian besar tidak akan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka cenderung untuk menyalahkan yang lain. Seperti misalnya, ketika mereka melakukan dosa homoseksual, dia mengatakan bahwa karena orang tua saya berlaku kasar, karena orang tua saya bercerai. Ataupun misalnya anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia narkoba, mereka selalu menyalahkan lingkungannya. Mereka mengatakan karena teman saya yang memberikan kepada saya. Nah, ketika mereka selalu menyalahkan orang lain, ketika mereka melakukan playing victim, itulah saat-saatnya Roh Kudus harus menginsafkan mereka, mengatakan bahwa mereka itu telah berbuat kesalahan dan mereka itu telah berdosa. Bapak dan Ibu, ada juga kita melihat atau membaca dalam Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru, ketika Petrus pada hari Pentakosta dia memberikan khotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu bukan karena Petrus begitu baik membacakan firman Tuhan atau dia melakukan sesuatu argumentasi eksegesis terhadap firman Tuhan, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan orang-orang pada saat itu yang mendengarkan firman Tuhan, memerintahkan hati mereka bahwa mereka itu sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Roh Kudus menginsafkan dosa-dosa kita. Dia akan menginsafkan kita atas dosa yang tidak akan pernah dihukum oleh hati nurani kita. Artinya ketika kita tidak sadar bahwa itu berdosa, tidak pernah menghukum bahwa kita telah melakukan dosa, Roh Kudus akan melakukannya. Dan masyarakat tidak akan pernah menghukum kita juga. Dan salah satunya yang sering dialami adalah dosa ketidakpercayaan akan Kristus. Dan itulah tugas Roh Kudus menginsafkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang memerlukan Kristus sebagai juru selamat. Banyak orang-orang di sekitar kita merasa tidak memiliki perasaan berdosa karena tidak percaya sama Kristus. Kita banyak melihat hal tersebut dan kita di Indonesia ini justru dikelilingi oleh orang-orang dengan mayoritas yang tidak percaya sama Kristus. Dan biarlah kita pada saat ini juga berdoa untuk mereka, supaya Roh Kudus selalu mengejar mereka, untuk menginsafkan mereka dan sadar bahwa mereka membutuhkan juru selamat untuk menebus dosa-dosa mereka. Bapak dan Ibu, itu yang ingin saya katakan pada pesan singkat kali ini. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, dan dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus menginsafkan orang akan kebenaran, yang artinya dia meyakinkan orang bahwa mereka tidak cukup baik dalam kebenaran mereka sendiri. Kita tidak cukup baik mengerti arti kebenaran, dan itu adalah tugas Roh Kudus untuk memberikan kita, menginsafkan kita, memberikan pengertian, pemahaman tentang arti kebenaran itu sendiri. Karena kita tahu kita adalah manusia yang berdosa, yang seperti digambarkan dalam Alkitab sebagai kain kotor. Dan ketika Kristus mati untuk kita, menebus dosa kita, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, disitulah saat-saatnya kita mulai dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti
apa yang diinginkan Tuhan akan dari diri kita untuk melakukan firman-firman-Nya. Bapak dan Ibu, itu yang ingin saya sampaikan dalam pesan singkat ini. Selamat menikmati dan merayakan nanti hari pencurahan Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih